Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Sukawedi semua. Ketemu lagi bareng saya Raden Ruli di Mencekam, yang kali ini akan menceritakan sebuah pengalaman dari seorang kontributor ya, ketika kehilangan seorang kakak secara misterius. Nah, seperti apa ceritanya? Sebelum kita ke ceritanya, jangan lupa untuk di-subscribe dulu channel kita. Dan dinyalakan lonceng notifikasinya biar selalu tahu ya kalau ada update video terbaru. Dan ya boleh komentar tapi yang sopan-sopan. Dan pastinya jangan lupa di like kalau suka dengan videonya. Ini dia Mencekam menceritakan email kamu. Tahun 2022, begitu banyak duka yang saya rasakan. Salah satu duka terdalam adalah kehilangan dua orang anggota keluarga dalam waktu yang berdekatan. Waktu itu 28 Oktober, ayah berpulang. Setelah berjuang melawan sakitnya selama kurang lebih 3 tahun. Hingga akhirnya ayah berpulang. Awalnya ayah ini sakit gejala stroke. Pernah suatu kali tiba-tiba terjatuh dan gak bisa berjalan ya sampai 1 minggu kurang lebih. Setelah berobat akhirnya ayah bisa berjalan lagi, tapi perlahan-lahan ingatan ayah ini mulai terganggu. Beliau jadi sering lupa atau pikun ya. Lama-lama sakit ayah ini semakin parah. Beliau mulai tidak nyambung kalau diajak bicara, bahkan terkesan melantur ya ngomongnya gitu. Pernah suatu ketika ayah pergi dari rumah dan lupa jalan pulang. Sampai akhirnya ada salah satu kenalan ayah yang mengantarnya pulang. Tubuh ayah semakin hari semakin ringkih. Badannya mulai kurus dan sulit untuk berjalan. Dan lama-kelamaan ayah hanya bisa berbaring dan duduk saja di atas kasur. Sampai 6 bulan sebelum berpulang, ayah benar-benar hanya bisa berbaring dan melakukan semuanya dengan berbaring. Banyak orang yang datang menjenguk ayah. Dan rata-rata mereka berkata kalau ini sakit ayah nih ada yang berbeda daripada sakit stroke pada umumnya ya. Dan ibu yang mendengar ucapan-ucapan itu tidak terlalu ambil pusing ya. Dan lama-kelamaan ibu mengakui kalau ayah semasa muda memang pernah menjalani sebuah ritual agar disegani orang lain. Karena memang saat itu profesi ayah adalah sebagai pimpinan proyek. Tapi setahu saya, ayah ini sudah membuang semua yang ada di tubuhnya itu jauh sebelum ayah sakit. Dan hal itulah yang membuat ibu jadi tidak menuruti saran-saran dari orang untuk membawa ayah ke ustadz atau orang yang ahli agama. Ibu memilih merawat ayah sesuai kemampuan ibu. 1 minggu sebelum ayah berpulang, ibu memberiku kabar ya kalau ayah sudah tidak bisa lagi menelan makanan, bahkan untuk minum saja sulit. Kata ibu, ayah suka manggil-manggil nama saya. Mendengar kata-kata ibu itu membuat saya jadi pengen pulang ke rumah ya. Karena saya bekerja di tempat yang jauh dari rumah dan tidak bisa mendadak pulang ya, karena semuanya butuh persiapan. Hingga waktu itu saya mendengar kabar ayah telah berpulang. Ya sudah jelas hati saya sedih dan hancur. Lebih sedih lagi karena tidak bisa melihat ayah untuk yang terakhir kalinya. Baru di keesokan harinya setelah kepergian beliau, saya bisa pulang. Dan saya berziarah, bersimpuh di makam beliau. 5 hari saya di rumah ibu ya, pulang kampung. Sampai akhirnya saya harus kembali ke tempat di mana kota tempat saya bekerja. Berat rasanya ya ninggalin ibu, cuma bertiga ya, ibu, kakak, dan adik bungsu saya.
Belum juga rasa sedih ini hilang, saya dapat kabar buruk lagi. Menurut cerita adik saya, kakak saya ini pergi dari rumah waktu itu hari Jumat siang, bertepatan dengan 2 minggu setelah kepergian ayah. Kakak saya biasa dipanggil dengan Mas Buyung. Waktu itu Mas Buyung pergi ke warung, dekat ya padahal ya, di depan komplek perumahan tempat ibu tinggal. Dan memang udah jadi rutinitas Mas Buyung kalau siang itu pasti ke warung itu beli makanan ya. Tapi hingga 1 jam dan beberapa jam berlalu, Mas Buyung ini tidak kunjung pulang. Adik dan ibu kemudian menyusul ke warung depan, tapi tidak menemukan Mas Buyung di sana. Mereka bertanya ke orang-orang yang ada di sekitar warung. Katanya ada yang melihat Mas Buyung berjalan ke arah barat. Ibu dan adik saya mencari sesuai petunjuk orang-orang itu, tapi hasilnya nihil. Mereka tidak menemukan Mas Buyung. Hingga malam hari, Mas Buyung belum juga pulang. Kami sekeluarga mulai panik. Adik dan ibu dibantu para tetangga berpencar sampai ke desa sebelah mencari keberadaan Buyung. Sementara saya yang berada di luar kota, di tempat yang jauh, terus menangis, memikirkan bagaimana nasib Mas Buyung di luar sana. Bukan tanpa alasan, karena Mas Buyung ini adalah anak yang istimewa. Dia mengalami keterbelakangan mental. Jadi di usianya yang saat itu 31 tahun ya, sikap dan kelakuannya tuh seperti anak-anak. Bicaranya juga belum lancar. Entah apa yang ada di pikiran Mas Buyung sampai dia pergi dan lupa jalan pulang. Padahal biasanya setelah pergi jajan di warung depan komplek itu, dia pasti langsung pulang. Keesokan harinya, seseorang menyarankan ibu dan adik untuk mencari Mas Buyung ke makam ayah, sekalian berziarah. Tapi Mas Buyung gak ada juga di sana. Hingga waktu terus berjalan, sampai di hari ketiga, Mas Buyung belum juga ditemukan. Ibu, adik, dan para tetangga masih membantu mencari. Informasi yang kami dapat pun simpang siur. Tapi kami tidak mau menyerah. Terus mencari, sampai-sampai Pak RT tempat tinggal ibu itu berinisiatif untuk melaporkannya ke polisi. Hari kelima, seseorang memberi kabar kalau Mas Buyung ada di dekat SMPN yang jaraknya cukup jauh dari rumah ibu. Tapi ketika Mas Buyung diajak pulang oleh orang itu, dia justru lari ketakutan. Akhirnya kami kehilangan jejak lagi. Sampai di hari ketujuh, salah seorang tetangga melihat Mas Buyung berada di komplek pemakaman ya. Yang bisa dibilang komplek pemakaman itu keramat ya. Adanya di desa sebelah. Dan lagi-lagi Mas Buyung lari ketakutan ketika diajak pulang. Kata yang ngasih tahu ibu. Tapi tanpa pikir panjang, ibu langsung ke komplek pemakaman itu dan mencari Mas Buyung di makam keramat. Sebelum memasuki area makam, ibu menemui kuncen yang ada di makam tersebut. Maksud hati ibu sih pengen permisi ya terlebih dahulu. Sekaligus menanyakan apa benar kuncen itu melihat Mas Buyung di komplek pemakaman itu. Tapi ibu baru mengucap Assalamualaikum gitu ya. Tapi kuncen itu udah berkata kalau gak ada siapa-siapa di makam itu. Ibu kesel ya. Karena kan ibu belum ngomong ya mau cari Mas Buyung gitu. Tapi kayak seolah si kuncen itu udah tahu. Walaupun begitu ibu nekat masuk ke area pemakaman. Kata ibu saat itu, dari kejauhan ibu melihat ada seseorang yang memakai pakaian persis seperti Mas Buyung saat itu ya, ketika Mas Buyung hilang. Dan iya, itu Mas Buyung. Ibu bisa pastikan itu. Kaos kuning, celana pendek, rambutnya ikal sebahu. Dan posturnya tuh sedikit pun bungkuk ya Mas Buyung itu.
Kemudian dari kejauhan ibu memanggil, oh iya ini waktunya tuh menjelang maghrib. Dari kejauhan ibu memanggil nama Mas Buyung. Dan ada sahutan dari Mas Buyung. Ibu merasa bahagia luar biasa saat itu. Ibu berlari ke arah Mas Buyung yang berdiri gak jauh dari pohon beringin yang berukuran besar di sana. Tapi anehnya, saat ibu tiba di pohon itu, Mas Buyung tidak ada. Ibu memanggil-manggil lagi tapi kali ini tidak ada sahutan. Ibu gak mau putus asa saat itu. Ibu mencari ke seluruh area makam. Sampai ibu bertemu dengan pria paruh baya yang membersihkan salah satu makam. Ibu bertanya dan bercerita kalau sedang mencari Mas Buyung. Kemudian pria itu memang mengiyakan kalau memang kurang lebih ada 2 atau 3 malam itu ada orang asing yang tidur di dekat pohon beringin. Ciri-cirinya pun persis seperti Mas Buyung. Dan orang itu ketika malam suka menangis. Bahkan berteriak, Buyung takut, katanya begitu. Tapi pria itu ketika mendengar suara itu dan mencoba mendekati Buyung, Mas Buyung itu seolah-olah menghilang begitu aja. Ya entah apa itu, entah sosok apa itu. Dan saat itu ibu langsung berurai air mata. Memang Mas Buyung ini takut dengan kegelapan. Kemudian akhirnya ibu memberikan nomor handphone dan berpesan kalau ada seseorang seperti Mas Buyung ciri-cirinya agar segera menghubungi nomor ibu. Dan pria itu pun mengiyakan. Hari ke-10, saat itu ibu belanja ke warung, ada seorang yang melihat Mas Buyung katanya, berjalan bersama ibu. Ibu tanya, kapan ngelihat Mas Buyung jalan sama saya? Kata ibu begitu. Dan perempuan itu menjawab kalau sekitar 1 minggu lalu atau 1 minggu lebih. Perempuan itu bahkan sempat menegur dan bertanya kepada ibu, ibu mau kemana? Si perempuan ini nanya ke ibu. Dan ibu jawab waktu itu, katanya mau nganterin Mas Buyung ke neneknya. Mendengar cerita perempuan itu, ibu kaget. Jelas-jelas hari Jumat siang itu Mas Buyung pergi dari rumah seorang diri. Dan jelas, waktu itu ibu gak ada di rumah karena ibu juga lagi kerja. Tapi ya, entah ya. Kami tidak mengerti dan dibuat tidak mengerti dengan semua yang terjadi. Musibah ini terasa terjadi berturut-turut. Sampai saat ini kami masih mencari dari hari ke hari. Sayangnya Mas Buyung belum juga ditemukan. Selain berusaha terus mencari sambil berdoa, kami pun berusaha mencari melalui jalan-jalan lain ya. Bertanya kepada seseorang yang dianggap ahli agama, ustadz. Barangkali bisa memberikan petunjuk apa yang harus kami lakukan. Bukan cuma ke 1 atau 2 orang ya, tapi banyak sekali ibu bertanya. Dan rata-rata mereka bilang, katanya ikhlaskan saja. Hari ini 5 Desember 2022, di mana cerita ini ditulis, sudah 18 hari Mas Buyung meninggalkan rumah. Kami terus berusaha dan berdoa semoga Mas Buyung segera ditemukan. Dapat pulang ke rumah dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Amin. Amin ya robbal alamin. Itu dia untuk cerita mencekam kali ini. Terima kasih untuk warga Sukawedi yang sudah mendengarkan. Dan jangan lupa kalau warga Sukawedi punya cerita atau pengalaman horor bisa langsung aja kirim via email di podcast.ceritahoror@gmail.com. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya, komen kalau perlu, dan like kalau memang suka dengan ceritanya. Saya Raden Ruli pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.